Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 18 Pentominos yang dibuat oleh Blobs. Dan di puzzle ini kita harus menempatkan beberapa pentomino ya, yang dibalut dengan peraturan yang menurut saya cukup menarik banget oleh Blobs di sini. Jadi saya cukup menantikan banget sih untuk melihat bagaimana cara kita untuk membangun pentomino-pentominonya nanti. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan konsep Sudoku berlaku. Tempatkan 8 pentomino dengan bentuk yang berbeda dalam grid. Jadi kita harus menempatkan 8 jenis pentomino yang berbeda. Jadi kalau kita menempatkan sebuah pentomino berbentuk X ini, 7 pentomino yang lainnya tidak boleh berbentuk X juga. Harus merupakan pentomino dengan jenis yang berbeda. Oke, kemudian setiap pentomino memiliki angka yang berjumlah 18 dan harus sepenuhnya ditempatkan dalam suatu kotak 3x3. Jadi setiap pentomino memiliki angka-angka yang jumlah totalnya 18, kemudian dia hanya bisa ditempatkan sepenuhnya dalam suatu kotak 3x3. Jadi nggak boleh dia keluar dari sebuah kotak 3x3 seperti ini contohnya. Harus sepenuhnya berada dalam suatu kotak 3x3 saja penempatannya. Oke, kemudian pentomino berbeda tidak dapat bersentuhan secara ortogonal. Maksudnya itu bersentuhan secara ortogonal adalah bersentuhan secara horizontal atau bersentuhan secara vertikal. Jadi kalau kita menempatkan seperti ini nggak bisa merupakan pentomino lagi atau akan bersentuhan secara ortogonal. Kemudian petak dengan garis harus diambil oleh pentomino. Jadi semua petak yang merupakan garis di sini itu bakal selalu diambil oleh pentomino. Dan ketika pentomino berbeda bersentuhan secara diagonal, maka dipisahkan oleh garis. Semua garis sudah diberikan. Jadi ketika dua pentomino berbeda itu bersentuhan secara diagonal, dia akan selalu dipisahkan oleh garis. Jadi contohnya kalau ini merupakan sebuah pentomino, di sini tidak bisa memiliki pentomino lagi atau dia akan bersentuhan secara diagonal tanpa adanya garis di sini. Jadi karena semua garis sudah diberikan, kita sudah tahu bagaimana semua kemungkinan ketika dua pentomino bersentuhan secara diagonal. Jadi nggak bakal ada kemungkinan lainnya tanpa adanya garis di situ. Semoga jelas ya, agak susah sih emang nih untuk peraturannya. Kemudian angka pada lingkaran menunjukkan jumlah dari dua angka yang harus berbeda yang terhubung oleh garis. Jadi misalkan untuk 10 di sini, dua angka di sini harus berjumlah 10. Tapi angkanya harus berbeda, nggak boleh 5 tambah 5. Misalkan adalah 2 dan 8. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Semoga jelas ya untuk penjelasannya tadi. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini saya juga sudah menyiapkan ya, uh, supaya saya bisa ngelihat juga untuk jenis-jenis pentominonya di sini. Oke, dan ya pas pertama saya melihat untuk peraturannya, kayaknya ada beberapa hal deh yang bisa saya simpulkan langsung ya untuk puzzle ini. Jadi karena kita harus menempatkan 8 jenis pentomino yang berbeda. Dan setiap pentomino itu bakal selalu mengambil tepat 5 petak ya. Kita harus menempatkan pentomino yang mengambil 5 petak. Dan sepenuhnya juga harus berada dalam suatu kotak 3x3. Tapi dalam suatu kotak 3x3 kita hanya punya 9 petak. Maka kita nggak mungkin dong menempatkan lebih dari satu pentomino dalam suatu kotak 3x3. Karena nggak bakal punya petak yang cukup. Berarti 8 pentomino ini bakal selalu mengambil 8 box pada Sudoku ini. Dan karena kita tahu bahwa setiap garis itu bakal selalu diambil oleh pentomino. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa box ini bakal selalu memiliki pentomino. Box ini bakal selalu memiliki pentomino karena bakal ada garis di boxnya. Sama juga di box ini, 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 dan di box ini. Berarti kita sudah tahu 8 box yang bakal diambil oleh pentomino di puzzle ini. Berarti nantinya di box ini nggak bakal pernah bisa diambil oleh pentomino lagi. Itu yang pertama. Oke. Dan ya, berarti sekarang di sini sudah ada 12 jenis pentomino yang berbeda ya yang harus kita tempatkan. Dan kita harus memilih 8 diantaranya. Cuman yang saya lihat, kita nggak mungkin nggak sih untuk menempatkan beberapa jenis pentominonya ya untuk puzzle ini. Karena kayak misalkan huruf pentomino dengan bentuk I.
kita nggak mungkin nggak sih untuk menempatkan I dalam suatu kotak 3x3 saja ya. Karena I bakal selalu memiliki bentuk seperti ini dan dia bakal selalu keluar lah dari suatu kotak 3x3. Kita nggak bakal pernah bisa menempatkannya lagi sepenuhnya dalam kotak 3x3. Dan itu berlaku juga untuk beberapa pentomino yang lainnya ya. Kayak misalkan L. Kita nggak bakal pernah bisa menempatkannya dalam suatu kotak 3x3 saja ya. Itu bakal selalu keluar dari kotak 3x3 tersebut. Iya, N juga sama. N karena dia bakal selalu mengambil area dalam 2x4 lah. Jadi dia nggak bakal pernah bisa ditempatkan dalam suatu kotak 3x3 lagi. Kemudian P masih mungkin ya. P masih mungkin, T masih mungkin, U masih mungkin, V masih mungkin, W masih mungkin, X masih mungkin, dan Y sih nggak mungkin. Y dia bakal selalu mengambil area 2x4 lagi sih. Jadi dia nggak bakal pernah bisa ditempatkan sepenuhnya dalam kotak 3x3. Dan Z masih mungkin. Jadi kita sudah mengeliminasi 4 ya. Jadi kita tahu ternyata hanya ada 8 kemungkinan pentomino yang bisa ditempatkan pada sudoku ini. Oke. Dan mungkin kita coba untuk melakukan coloring aja kali ya untuk membagi pentomino-pentominonya di sini. Kita tahu ini merupakan garis abu-abu, maka bakal selalu diambil oleh pentomino. Dan mungkin saya akan warnakan dengan warna yang berbeda-beda semua ya. Merah, misalkan saja ini biru, kuning, ini biru, ini warna apa ya? Warna biru muda lah ya. Dan ini warna hijau tua. Oke. Dan berarti ya kita juga harus sangat berhati-hati ya di sini karena kita nggak boleh bersentuhan secara ortogonal juga. Jadi kayak misalkan petak ini. Petak ini nggak bakal pernah bisa merupakan pentomino merah atau dia akan bersentuhan secara ortogonal dengan pentomino hijau di sini. Maka ini tidak bisa lagi. Dan ada beberapa deduksi serupa ya yang bisa kita ambil di sini. Oke, kita langsung mengeliminasi banyak hal sih sepertinya untuk puzzle ini ya. Ada banyak tempat-tempat di mana pentominonya nggak boleh bersentuhan secara ortogonal. Biru menyentuh di sini, hijau menyentuh di sini, dan hijau menyentuh di sini. Maka sekarang biru ya, biru kita langsung bisa selesaikan untuk pentominonya. Ya, kuning di sini juga hanya bisa terhubung seperti ini ya untuk terbentuknya suatu pentomino. Menghubungkan dua petak di sini dan dua petak di sini. Makanya di boxnya sudah selesai. Ungu seenggaknya harus mengambil dua petak ini untuk terhubung. Sama juga mengambil petak ini. Dan dia antara mengambil petak ini atau petak ini. Nah, sayangnya kita masih belum tahu sih. Oke, biru di sini minimal harus extend supaya mengambil terhubung pentominonya. Dan kuning juga nggak bisa lagi, ini bukan merupakan pentomino hijau ya. Atau dia bakal bersentuhan secara diagonal tanpa adanya garis di sini. Maka ini bukan pentomino lagi. Hijau harus extend. Oke, nah dan merah di sini mengeliminasi petak ini supaya tidak bersentuhan. Dan karena tidak ada garis diagonal di sini, maka ini tidak bisa diambil lagi sehingga ungu merupakan pentomino dengan bentuk T. Ungu di sini mengeliminasi dua petak ini. Orange harus extend. Wah, sangat lancar banget ya untuk pengerjaan pentomino pada puzzle ini. Dan pentomino di sini nggak mungkin dia berbentuk W ya. Maka seenggaknya harus mengambil petak ini. Jadi antara dia berbentuk F atau dia berbentuk Z. Cuman kayak masih belum tahu ya kita bagaimana cara penempatannya. Cuman biru di sini mengeliminasi petak ini atau akan bersentuhan secara ortogonal. Hijau harus extend ke bawah. Ya, merah di sini juga harus extend ya, seenggaknya mengambil dua petak ini. Salah warna ini. Dan dia nggak bisa berbentuk kue. Kalau dia berbentuk kue, dia memiliki bentuk yang sama dengan pentomino ini. Maka dia harus mengambil petak ini dan berbentuk L. Oke, berarti kita sudah punya T, U, W, dan L.
Em, X nggak sih? Kita harus menempatkan X juga ya di puzzle ini. Dan kita belum menempatkan X. Di sini nggak mungkin berbentuk X lagi. Di sini nggak mungkin berbentuk X lagi, dan di sini nggak mungkin berbentuk X lagi. Maka pentomino di sini yang harus berbentuk X. Nice. Berarti yang belum P ya. P juga belum. T udah. U udah. V. V agak susah nggak sih? Oh nggak ada, yang ini bentuknya V ya. Sorry, sorry. L pentominonya beda. Z. Z masih bisa hijau di sini atau orange di sini. Apa yang belum? F. Iya, ini juga masih bisa bentuk F sih masalahnya. Oh, cuman diagonal di sini ya. Diagonal di sini mengeliminasi petak ini dalam membentuk pentominonya. P nggak sih? P belum kita tempatkan ya untuk puzzle ini. Dan nggak mungkin kita menempatkan P di sini. Nggak ada cara untuk menempatkan P di box ini, dan nggak mungkin juga di box ini. Berarti ini hanya bisa P ya. Dan dengan adanya tiga petak ini yang sudah diambil, P-nya hanya bisa berbentuk seperti ini. Wow, luar biasa banget. Berarti tinggal yang belum itu adalah Z dan F. Dan kalau petak ini merupakan abu-abu ya, sekarang kita tidak bisa menghubungkan dua petak ini dengan petak ini lagi untuk terbentuknya pentomino. Dia harus terhubung seperti ini dan mengambil terlalu banyak petaknya. Maka ini bakal selalu diambil oleh pentomino. Terus gimana cara kita tahu bagaimana yang F dan yang mana yang Z? Ya kita nggak bisa membedakan nggak sih untuk puzzle ini ya? Karena di sini masih mungkin untuk terbentuk F atau terbentuk Z. Di sini masih mungkin untuk terbentuk F atau Z. Jadi mungkin dengan adanya dia harus berjumlah 18 ya totalnya untuk masing-masing pentomino. Itu yang akan membedakan pentomino di box ini dan pentomino di box ini. Tapi kita tahu karena ini tidak bisa berbentuk T lagi, maka ini tidak bisa diambil oleh pentomino. Kita bisa mengambil kesimpulan itu seenggaknya. Jadi mungkin sekarang kita coba untuk fokus ke penjumlahannya dan sudokunya. Oke. Um, ya, dengan kita tahu dua petak ini bakal selalu berjumlah 3 ya. Maka dia harus 1 tambah 2. Dan di sini bakal selalu berjumlah 4, maka dia harus 1 tambah 3 karena angkanya juga harus berbeda. Ini harus 1 tambah 2 sekarang. Berarti ini untuk berjumlah 6 antara 4 atau 5 di sini. 1 5 atau 2 4, sama juga di sini. Oh, dan sekarang ini nggak mungkin 5 tambah 5 lagi atau angkanya bakal sama. Maka ini merupakan 4 dan 6. Wow. 6 di sini harus 4 tambah 2, dan di sini harus 2 tambah 1. Oke. Oh, 1 mengeliminasi 3 1 di sini. Nice. Oke, mungkin kita coba untuk pencil mark ini juga ya. Ini antara 1 tambah 5 dengan penempatannya seperti ini, atau 2 tambah 4 dengan penempatan seperti ini. Cuman 8 nggak mungkin 4 tambah 4, maka dia hanya bisa 5 tambah 3. Wow. Sangat lancar banget ya, penempatan pentominonya sangat lancar, dan penjumlahannya pun sangat lancar sekali oleh Blobs. Luar biasa sekali. Jumlah 6 harus 5 tambah 1 sekarang. Ini harus 3 tambah 2. Dan ini mungkin sekarang dia harus 1 tambah 4. 1 tambah 4 atau 2 tambah 3 dengan penempatannya seperti ini. Cuman 1 di sini membuat ini menjadi 2 ya sekarang di boxnya. Dan ini harus 2 tambah 1. Dan ini 2 tambah 4. 2 mengeliminasi petak ini, nggak mungkin 2 lagi, maka ini bukan 3. Dan 1 mengeliminasi petak ini sehingga menjadi 4 tambah 1. Wow. Ini bisa kita selesaikan nggak? Bisa, karena ini merupakan 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Tapi petak ini sudah melihat angka 1, 3, 4, maka dia hanya bisa 2. Maka dia harus 2 tambah 3, dan 9 di sini terakhir ya. Antara 1 tambah 8 dengan penempatan seperti ini, 2 tambah 7 dengan penempatan seperti ini, 3 tambah 6 dengan seperti ini,
4 tambah 5 dengan penempatan seperti ini. Cuman sayangnya kalau untuk ini masih belum selesai. Oke, cuman kita tahu setiap pentomino bakal berjumlah 18. Oke, saya nyalakan dulu aja deh untuk sumnya ya. Oke, dan di box ini kita punya sudah mendapatkan jumlah 13. Maka ini harus 5 untuk mendapatkan jumlah 18 sekarang. Di sini kita sudah punya 9, maka kita butuh 2 petak ini untuk berjumlah 9. Nggak mungkin 1 tambah 8 lagi, bisa aja 2 tambah 7, nggak mungkin 3 tambah 6, dan nggak mungkin 4 tambah 5. Maka dia harus menjadi 27 pair. Ada 2 di sini, mengeliminasi 7 dan 2. Benar-benar luar biasa banget ya, dari tadi saya sangat suka banget sih. Sangat enjoy banget untuk menyelesaikan penjumlahannya dari tadi. Iya, cuman kita juga jangan lupa oleh Sudoku di sini ya. 4. Iya, 4 di box ini bisa kita tempatkan ya sekarang. Nggak mungkin di sini lagi, maka dia harus di sini. 4 oleh Sudoku di box ini, dia hanya bisa di 2 petak. Dan sekarang di box ini, dia nggak mungkin 2 petak ini mengeliminasi barisnya, petak ini mengeliminasi barisnya, dan 4 mengeliminasi petak ini. Nah, dia hanya bisa di sini. Berarti kita punya 7. 18 kurang 7, 11. 2 petak ini berjumlah 11. Nggak mungkin 2 tambah 9, nggak mungkin 4 tambah 7. Maka antara dia 3 tambah 8 atau 5 tambah 6. Cuman adanya 5 di sini mengeliminasi ini menjadi 5 dan 6. Ini bisa 3 tambah 8. 3 di sini membuat ini menjadi 8, 3. Oke, mungkin kita baca mark aja di box ini ya. Kita masih butuh 5, 6, 7, 9. Ada 5 dan 7 mengeliminasi barisnya. Jadi 6 dan 9. Dan ini adalah 5 dan 7. Baris ini kita masih butuh 8. Dan baris ini kita masih butuh 4, 8, 9. Yang bisa kita tempatkan 8-nya nggak mungkin di 2 petak ini lagi. Dan ini menjadi 4, 9 pair. Nice. Box ini masih butuh 6. Baris ini masih butuh 3, 9, dan 7. Ini bukan 3 sekarang. Oke. 3, 4, 2. Mungkin nggak sih jumlah 18 itu. Iya, jumlah 18 bakal selalu memiliki angka 1 nggak sih? Karena kalau kita tidak 5 angka yang berbeda yang berjumlah 18. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan itu bakal selalu berjumlah 20. Bakal terlalu banyak. Berarti kita bakal selalu butuh angka 1. Kalau nggak ada angka 2, jumlah minimalnya 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dan itu bakal berjumlah 19 ya, masih terlalu banyak juga. Berarti setiap pentomino di sini bakal selalu memiliki angka 1 dan memiliki angka 2. Dan kalau kita lihat angka 1 pada pentomino di box ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Wow. Dan 2 juga di pentomino ini ya. Kita bakal selalu memiliki angka 1 dan 2, nah mungkin di sini lagi, maka dia harus di sini. Di box ini, pentominonya untuk angka 2, dia hanya bisa di sini sekarang. Dan 2 di box ini, dia hanya bisa di 2 petak ini. Nice. 2 membuat ini menjadi 2 tambah 7 sekarang. Dan 1 ya. 1 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Berarti di pentomino ini kita sudah punya 10 tambah 1 tambah 2. Sudah punya 13. Maka untuk mendapatkan jumlah 18, kita harus mendapatkan 1, 2, 3, 7, 5. Dan 5 tidak bisa di sini lagi. Sehingga ini menjadi 1, 5 pair. Dan ini menjadi 2. Wow. Suka banget sih saya dari tadi. Ini benar-benar puzzle yang menurut saya luar biasa banget. 1 di pentomino ini harus di sini sekarang. Dan kita sudah punya 7 ya. Maka kita butuh 11 lagi. Antara dia 38 atau 56. Cuman sayangnya masih ada beberapa kemungkinan deh kayaknya. Kita next dulu. Oleh Sudoku 75 selesai sekarang. Dan 4 dan 9 di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Membuat ini menjadi 6 dan 8 pair. Oke, 15,
4 ya. 4 di sini juga mengeliminasi 9 dan 4. 7, 5. Berarti di sini sekarang sudah ada 1, 2, 3. Maka kita butuh 12 lagi. 12 itu antara 3 tambah 9, nggak mungkin. 4 tambah 8 juga nggak mungkin. Berarti dia hanya bisa 5 tambah 7. 5 di sini mengeliminasi 5 dan 7. Nice. Dan 5 oleh Sudoku kita bisa tempatkan di box ini. Pentomino ini berarti nggak bakal pernah memiliki angka 5. Masih belum terlalu menarik sih. 3, 7, 9. Ini bukan 7 lagi sekarang. Box ini masih butuh 6, 8, 9. Oke, ini bukan 6. Ini bukan 8. Dan di baris ini ya sekarang, kita masih butuh 5 dan 7. Ya, dan ada 5 di sini, mengeliminasi 7, 5. Ini bukan 7 lagi. Berarti kita bisa menempatkan angka 7 di box ini ya. Dia hanya bisa di sini. Ya, berarti sekarang kita sudah punya 1, 2, 4. Itu berjumlah 7 tadi ya. Dan kita butuh 11 lagi. Dia nggak mungkin 2 tambah 9, 2 angka sisanya. Nggak mungkin 4, 7. Nggak mungkin 5, 6. Maka dia hanya bisa 1, 2, 1, 2, 4, dan 3, 8. Oke, sehingga dia menjadi 1, 3, 8. Dan ada 1, 3 membuat petak ini menjadi 8. Wow, luar biasa. 3 di sini melihat ke bawah, menyelesaikan 9, 3. Ini bukan 9 lagi, sehingga menjadi 6. Dan ada 8 dan 6 melihat ke petak ini. Oke, kolomnya sekarang bisa kita selesaikan. Ini menjadi 6, ini menjadi 9. Dan coba lah ya, kita benchmark aja lah ya untuk box ini. Kayaknya cukup menarik sih. Ini butuh 4, 5, 6, 7, 8, dan 3. Baris ini, ya nggak mungkin ada 4 dan 8 ya. Dan di baris ini nggak mungkin ada 7 dan 6. Kalau kita lihat di kolomnya, ini nggak mungkin ada 3 dan 6. Kolom ini nggak mungkin ada 5 dan 7. Kolom ini nggak mungkin ada 5 dan 8 ya. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? 3, 6, 7. Masalahnya nggak harus dia memiliki angka 3 nggak sih? Nggak, ada 4 juga ya. 4 mengeliminasi petak ini. Dan di kolom ini kita masih butuh 5, 7, 8 ya. Dan ini tidak bisa 5 dan 8 lagi. Sehingga menjadi 7 yang menyelesaikan kolomnya. Nice. Oke, ini bukan 8 lagi sekarang. 3, 4 pair di sini. Maka sisanya tidak bisa 3 lagi. Dan bisa kita selesaikan 6 dan 7. 3 di sini melihat ke samping. Menyelesaikan 1, 3, 1, 5. Dan kita sudah punya 1, 2, 6. Maka kita masih butuh 9 lagi ya. Antara dia 3 tambah 6 atau 4 tambah 5. Dan nggak mungkin 3 tambah 6 lagi atau akan berulang 3 dan 6 ya. Maka ini menjadi 4 dan 5. Sehingga ini menjadi pentomino Z. Dan pentomino yang terakhir harus berbentuk F. Nice. Pentominonya selesai sekarang. Tinggal penjumlahan dan sudokunya aja. 4 membuat ini menjadi 3. 4, 9. Dan yang tersisa di kolomnya adalah 3 dan 8 ya. Coba kita cek berarti apakah ini berjumlah 18. 1, 2, 4, 3, 8. Yap, berjumlah 18. Nice. Sekarang tinggal sudoku aja. Luar biasa sekali konstruksinya. Saya benar-benar enjoy banget untuk membuat pentomino dari tadi. 6, 9. Kolom ini, baris ini masih butuh 7, 8, 9. Yang bisa kita selesaikan sih harusnya. Ada 7 di sini. Ada 8, membuat ini menjadi 9, dan ini menjadi 8. 6, 8, 6, 9. Dan box terakhir 1, 3, 4, enggak bukan 2, dan yang terakhir adalah 6. Dan puzzle selesai.
Oke, itu adalah video solve saya untuk 18 Pentominos. Wow, puzzle yang sangat luar biasa sekali karya dari Blobs ini. Tadi pas bagian pembangunan Pentomino ya, kalau menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat intuitif banget ya, dan sangat lancar sekali dalam kita membangun Pentominonya. Dan bahkan pas bagian sudoku dan penjumlahannya, di sini banyak banget petunjuk-petunjuk ya yang ditempatkan oleh Blobs yang membantu banget dalam kita menyelesaikan puzzle-nya menjadi sangat lancar dan sangat seru banget untuk dimainkan. Saya sangat enjoy banget sih untuk bermain sudoku hari ini. Sudoku yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.